Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berkesempatan mengikuti sesi online di setiap jadwal yang sudah ditentukan. Oke, kita kali ini masuk ke sesi yang kedua ya, dengan sudah mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu perspektif manajemen sumber daya manusia, atau bisa kita katakan sebagai pengantar dari manajemen sumber daya manusia. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, atau memikirkan ya, salah satu perusahaan yang terkemuka yang teman-teman semua ketahui. Nah, silahkan tuh kira-kira, atau kalau yang belum bekerja mungkin punya pandangan ya, kira-kira besok kalau sudah lulus ya pengen bekerja di perusahaan apa. Nah, kenapa kalian atau teman-teman pengen bekerja di perusahaan itu? Ya tentu saja menurut teman-teman mungkin perusahaan itu adalah perusahaan yang bonafit, yang terkenal ya, baik di Indonesia atau mungkin bahkan sampai ke mancanegara gitu ya. Oke, sudah ada pandangan ya, kira-kira perusahaan apa gitu. Nah, mengapa perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang terkemuka, terkenal, bonafit gitu ya. Nah, dari sekian banyak ya alasan ya, kita bisa ringkas ya, bisa kita katakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai manajemen yang baik gitu ya. Mereka dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, sambil kita review lagi ya, apa toh yang dimaksud dengan manajemen ya, dari berbagai definisi mungkin saya kutipkan salah satunya. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi ya, melalui serangkaian kegiatan ya, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang atau SDM serta sumber daya organisasi yang lainnya ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setiap organisasi atau perusahaan mempunyai banyak sumber daya, termasuk juga sumber daya manusia ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan dalam suatu bagan ya, di mana setiap organisasi atau perusahaan mempunyai berbagai macam sumber daya alam, informasi, SDM, modal, dan lain sebagainya. Semua sumber daya tersebut tentu harus dikelola dengan baik. Bagaimana pengelolaan dengan baik? Ya, tentu dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Seperti apa? Ya, setidaknya meliputi planning, organizing, leading, atau mungkin di beberapa referensi ada yang mengatakan actuating gitu ya. Kemudian juga sekaligus controlling. Mengapa harus dilakukan hal-hal tersebut? Tentu untuk upaya pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya mencapai tujuan saja, tetapi harus tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan agar mereka bisa memenangkan persaingan. Ya, tentu untuk menjadi perusahaan yang bonafit, terkemuka, mereka juga sekaligus harus menang dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, baik dalam industri yang sama maupun juga dalam satu industri yang luas gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mereka bisa mengupayakan atau berusaha menjadi pemimpin dalam kualitas. Ya, quality leadership, memimpin dalam kualitas gitu ya. Jadi mereka bisa berupaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas paling tinggi gitu ya. Bahan bakunya premium gitu ya. Kemudian mesin-mesinnya canggih gitu, sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Tapi sayangnya ya, hal tersebut mungkin tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, karena hal-hal tersebut bisa saja ditiru oleh perusahaan yang lain ya, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi menggunakan sumber daya alam ataupun bahan baku yang terbaik.
bisa saja ditiru karena perusahaan lain juga bisa mendapatkannya, atau menggunakan mesin-mesin yang tercanggih, perusahaan yang lain juga bisa gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan selain menjadi quality leadership, yang kedua mungkin bisa dilakukan untuk menjadi cost leadership, di mana perusahaan akan berupaya agar mereka bisa menanggung biaya yang efisien. Ya, semua diatur sedemikian rupa sehingga saat direalisasikan kecil kemungkinan untuk terjadi kebocoran. Semua diawasi ya, dilakukan pengawasan sekaligus evaluasi sehingga meminimumkan kebocoran-kebocoran gitu ya. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengeluarkan biaya yang paling efisien. Nah, tetapi itu pun mungkin juga tidak bisa bertahan cukup lama karena kembali lagi perusahaan pesaing bisa melakukan hal yang sama. Hal itu bisa ditiru ya. Mereka bisa melakukan pengawasan yang ketat ya, kemudian mereka juga bisa melakukan hal-hal tersebut sehingga biayanya yang dikeluarkan juga efisien. Kemudian cara lain lagi apa? Ada enggak? Oh ada gitu ya. Bagaimana agar perusahaan tersebut memiliki SDM yang unggul. Nah, disinilah yang mungkin lebih sulit untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, misalnya kita mempunyai seorang manajer marketing yang handal gitu ya. Tentu saja orang tersebut adanya ya cuma satu ya, misalnya si A gitu ya, si A ya adanya cuma satu ya kan, nggak ada cloningannya gitu ya. Kalaupun dia kembar tetap aja juga berbeda ya, walaupun mungkin si A itu kembar identik, tetap saja mungkin ada perbedaan ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan atau perusahaan lain tidak bisa mendapatkan SDM seperti si A yang sama persis. Nah, disitulah mestinya ya bisa kita katakan bahwa SDM atau sumber daya manusia atau dalam hal ini karyawan atau pegawai yang mungkin relatif lebih sulit dilakukan peniruan gitu ya. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan SDM ya, sumber daya manusia. Ya, jadi manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Seperti tadi di awal disampaikan, banyak sumber daya yang dimiliki ya, tetapi sumber daya manusialah yang merupakan sumber daya yang paling penting ya, dari sebuah organisasi, karena merekalah yang nantinya memberikan bakat, keahlian, pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi mereka yang mengelola sumber daya yang lain ya, agar dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi ya kita setelah kita lihat ya sedemikian pentingnya pengelolaan SDM, maka tentu saja kita harus punya bekal ya. Kita harus punya pengetahuan ataupun ilmu yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, ilmu itulah yang sering kita sebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Oke, kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan tadi, jadi apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia yang meliputi berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai kegiatan yang terkait dengan SDM ya, mulai dari pengadaannya, pengembangannya, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan hingga pada pelepasan SDM tersebut. Tentu saja semua aktivitas tersebut ya bertujuan ya agar bisa mendukung pencapaian tujuan dari organisasi, sekaligus juga bisa mencapai apa yang ingin dituju atau tujuan dari individu maupun dari masyarakat. Nah, apa tujuan dari manajemen sumber daya manusia? Ya, menurut Shimamura ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan sosial. Ya, apa tujuan sosial dari Departemen atau Manajemen Sumber Daya Manusia ini?
Tujuannya adalah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Ya, jadi keberadaan perusahaan dengan produk yang dihasilkan ya, dengan baik barang maupun jasa ya, harapannya produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi ya, pengadaan produk tersebut diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif. Ya, baik produknya yang menimbulkan dampak negatif maupun keberadaan perusahaannya yang mungkin bisa menimbulkan dampak negatif. Nah, oleh sebab itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang mampu, biasanya mereka mempunyai beberapa program yang bertujuan sosial seperti CSR. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah tujuan organisasional. Jadi, Departemen SDM diharapkan bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Bagaimana caranya? Dengan menyediakan tenaga kerja, mendaya gunakan tenaga kerja, kemudian mengembangkan kualitas kerjanya, menyediakan kesempatan kerja yang sama, serta mensosialisasikan kebijakan SDM pada semua karyawan, sehingga semua mengetahui ya, dan menyadari ya peran mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah tujuan fungsional. Di sini terkait dengan Departemen SDM itu sendiri. Ya, mereka diharapkan bisa mempertahankan kontribusi Departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di antaranya melalui konsultasi, penyediaan program rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan berikutnya yang tidak boleh juga dilupakan adalah tujuan dari individu yang tergabung di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, jadi walaupun perusahaan menginginkan tujuannya tercapai ya, tetapi jangan sampai dalam pencapaian tujuan tersebut mengesampingkan atau tidak memperdulikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu-individu yang ada di dalamnya, dalam hal ini karyawan ataupun pegawai ya, karena seperti yang kita tahu, seorang karyawan ya atau pegawai mereka juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai saat bergabung dengan perusahaan tersebut ya, jadi itu juga harus kita perhatikan gitu ya, jangan sampai terabaikan yang membuat mereka pergi atau mungkin meninggalkan perusahaan kita, terutama untuk karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang potensial ya, karena mereka sulit ditiru, mendapatkannya juga tidak mudah, jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, hal itu nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk fungsi manajemen sumber daya manusia ada dua sisi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Untuk fungsi manajerial mungkin tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen, meliputi planning ya, perencanaan ya, di mana manajemen SDM di sini ya tentu mempunyai peranan yang penting untuk mereka menyusun berbagai program ya, agar bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki ya, sehingga mereka berkontribusi yang optimal untuk pencapaian tujuan perusahaan, sehingga apapun kebijakan ya, yang dikeluarkan oleh Departemen SDM harus selalu konsisten ya, mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian fungsi manajerial yang berikutnya organizing, penataan ya, di mana di sini biasanya Departemen SDM merancang berbagai struktur organisasi. Nah, dalam struktur itu tentu kita akan tahu dengan jelas ya, akan tergambar hubungan antara pekerjaan maupun jabatan, orang-orang yang ada di dalamnya, dan juga faktor-faktor fisik yang lain. Kemudian fungsi manajerial yang ketiga ada actuating, atau mungkin juga ada yang mengatakan leading
ya, pengarahan, di mana di sini Departemen SDM diharapkan bisa memberikan petunjuk serta mengajak para karyawan agar secara sadar dan sukarela untuk mau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Ya, jadi mentaati seluruh aturan perusahaan, gitu ya. Juga tentu saja memberikan motivasi agar mereka mau bekerja dengan baik, berkontribusi optimal. Kemudian fungsi manajerial berikutnya adalah controlling atau pengendalian. Nah, di sini biasanya Departemen SDM akan memberikan penilaian terhadap kinerja. Apakah kinerja aktual yang sudah dilakukan oleh SDM-nya sesuai dengan standar penilaian kinerjanya. Jadi tentu saja Departemen SDM sebelumnya sudah menyusun itu standar penilaian kinerja di setiap jabatan. Sehingga setelah nanti para SDM tersebut menjalankan aktivitasnya sesuai dengan jabatan yang dimiliki atau tugas-tugas yang ada, maka nanti dalam kurun waktu tertentu akan diadakan penilaian, ya, membandingkan antara apa yang sudah dilaksanakan realisasinya, ya, pekerjaannya dengan standar pekerjaannya. Apakah sudah mencapai target atau belum? Nah, disitulah kemudian bila mana perlu dilakukan evaluasi. Nah, untuk fungsi berikutnya, ya, fungsi dari sisi operasional, kalau tadi manajerial, kemudian kita masuk ke fungsi operasional. Juga ada beberapa aktivitas di sini, mulai dari pengadaan, ya, di mana kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan. Ya, kita juga harus melakukan pengembangan saat tenaga kerja sudah kita dapatkan, ya, saat mereka sudah bergabung, ya, bila mana perlu mereka bisa diberikan pengembangan, gitu ya. Kemudian juga tentang kompensasi. Nah, di sini juga harus diberikan, ya, bagaimana Departemen SDM bisa meramu, ya, kompensasi yang wajar, adil, ya, dan wajar untuk setiap SDM yang ada, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian mereka juga mempunyai fungsi untuk mengintegrasikan SDM yang dimiliki. Bagaimana agar mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga menimbulkan suasana kerja yang nyaman, gitu ya. Kalau itu bisa tercapai, tentu saja pencapaian tujuan perusahaan bisa dengan baik, ya, efektif dan efisien. Bagaimana agar mereka bisa bekerja sama, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk mendapatkan SDM yang potensial, ya, tidak mudah, ya, keberadaannya pun juga mungkin terbatas, ya. Nah, disitulah peran pemeliharaan sumber daya manusia, ya, atau sering disebut dengan program retensi, bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kondisi SDM yang sudah dimiliki. Jangan sampai mereka merasa tidak dihargai, ya, kontribusinya tidak dinilai dengan baik, ya, tidak ada reward atau pengakuan yang setimpal, sehingga tentu mereka akan muncul, ya, ada kemungkinan untuk berpindah ke tempat yang lain, gitu ya. Jadi di sini juga ada beberapa program yang harus dibuat oleh Departemen SDM agar SDM yang dimiliki bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, atau bisa kita katakan mereka bisa loyal terhadap perusahaan. Kemudian hingga sampai pada waktu di mana SDM tersebut, ya, memisahkan diri. Memisahkan diri maksudnya apabila mereka sudah memasuki usia pensiun, ya, bagaimana mereka bisa pensiun dengan tenang, senang, dan nyaman, gitu ya. Jadi mereka tidak merasa terbuang, ya, merasa tidak dihargai lagi, ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu juga harus dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, kemudian ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia. Ini disampaikan oleh Dassler, ya. Tantangan yang pertama adanya tantangan globalisasi,
ya, dunia makin mengglobal, ya. Maksudnya bagaimana, ya, hambatan-hambatan untuk masuk ke suatu negara ya semakin mudah gitu ya, semakin dipermudah dengan adanya tentu saja perjanjian-perjanjian di mana antar negara baik regional maupun internasional melakukan kerjasama di berbagai bidang sehingga menjadi global ya. Kemudian adanya perkembangan teknologi ya, apalagi kita sudah memasuki era ya 4.0, bahkan ada yang sudah ke 5.0 gitu ya. Jadi teknologi sangat cepat sekali ya, semua digital gitu ya. Kemudian relokasi industri ya, banyak industri-industri berdiri bahkan di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan akan ada industri di sana, tetapi ternyata semakin berkembang dan semakin banyak industri-industri. Kemudian sifat pekerjaan ya, sifat pekerjaan yang awalnya mungkin banyak dilakukan oleh tenaga kerja manusia atau SDM, tetapi berkembang menjadi computerized gitu ya, lebih banyak dilakukan oleh komputer gitu. Kemudian juga kita harus perhatikan demografi ya, susunan tenaga kerja atau struktur tenaga kerja yang ada di daerah itu atau mungkin di wilayah tersebut di mana perusahaan atau organisasi tersebut beroperasi ya. Kenapa harus diperhatikan ya, karena dengan terkait dengan keberadaan tenaga kerja yang kita butuhkan. Misalnya di suatu wilayah sebagian besar penduduknya adalah wanita ya, padahal kita memerlukan beberapa tenaga kerja pria yang cukup handal ya, padahal di sana mungkin tidak ada misalnya tidak ada perguruan tingginya, sehingga tentu saja untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik, terlatih juga tidak mudah. Atau mungkin sebagian besar penduduknya adalah generasi milenial. Nah, bagaimana apabila kita mempertimbangkan untuk merekrut mereka, sehingga tentu saja program-program kerjanya harus disesuaikan untuk SDM-SDM yang sesuai dengan era tersebut. Nah, untuk menutup sesi pertama kita, di sini ada satu fenomena yang Bu Kade sampaikan ya, merespon masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, ini beberapa waktu terakhir cukup menyita perhatian gitu ya. Nah, silahkan nanti ini dibaca, kemudian dilakukan review ya, di mana Anda bertindak bila mana Anda adalah seorang manajer SDM di suatu perusahaan, atau mungkin Anda sedang memiliki suatu bisnis, mengelola bisnis, berwirausaha. Nah, apa yang akan Anda lakukan terhadap fenomena tersebut dengan masuknya banyak tenaga kerja asing di Indonesia? Nah, jangan lupa sertakan identitas yang lengkap. Kemudian juga Anda bisa kirim ke email yang sudah tertera di sana. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Kade sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.